Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Nah, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya developing biography text. Mengembangkan sebuah teks biografi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari topik. Topik yang dimaksud di sini adalah orang yang dimaksud. Orang yang memiliki power yang ingin kita bahas tentang kehidupannya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari informasi dan mendaftarnya ke dalam sebuah kategori. Nah, kategori itu berdasarkan dari satu, background dari kehidupan orang tersebut, kemudian motivasinya, kemudian struggle atau perjuangannya, kemudian achievement atau pencapaiannya, kemudian value, nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya. Kita buat daftar seperti di bawah ini. Untuk backgroundnya, informasinya apa saja, baik itu dari tanggal lahir, tempat lahir, kemudian keadaan keluarganya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan motivasi, info 1, info 2 dibuat masing-masing satu kalimat. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan susunan kategori seperti ini, kemudian apa yang kita lakukan? Kita menstrukturnya ke dalam paragraf. Mari kita susun paragrafnya. Nah, ini adalah urutan yang penting. Ini adalah sebuah langkah yang penting dalam menyusun paragrafnya. Jadi setidaknya kita akan memiliki 5 paragraf. Kenapa kok 5 paragraf? Karena masing-masing paragraf mengandung informasi-informasi yang ada dalam kategori-kategori yang sudah kita kembangkan ya. Kemudian berikutnya setelah kita merencanakan paragraf ini, paragraf 1 isinya tentang background, paragraf 2 isinya tentang motivation, paragraf 3 isinya tentang struggle, paragraf 4 isinya tentang achievement, dan paragraf 5 isinya tentang value. Artinya kesimpulannya ya, kalau kita ingin lebih luas, maka background ini sama dengan introduction, kemudian motivation ini paragraf isi, struggle paragraf isi, pencapaian paragraf isi, dan value-nya ini adalah conclusion-nya, penutupnya ya. Begitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita memiliki susunan paragraf berikut ini? Maka kita membuat kalimat utamanya dari masing-masing paragraf. Ingat, pertama membuat kalimat utama dulu. Ya, kalimat utamanya kita buat satu dulu. Misalnya kita ingin membahas tentang Tri Risma hari ini, maka kita berikan topiknya ya. Main sentence-nya adalah topik dari apa yang ingin kita bahas. Tri Risma hari ini turn Surabaya space becomes more civilized. Ini adalah kalimat utama yang akan kita jadikan patokan dalam seluruh paragraf ini. Kemudian kita tampilkan info-info yang sudah kita dapat, seperti dia lahir pada tanggal berapa, dia lahir di mana, kemudian keadaan orang tuanya bagaimana. Nah, ya. Sebenarnya ini semuanya sangat mudah. Walaupun kita menggunakan kalimat sederhana, maka itu bisa diterima. Misalnya bapaknya bernama siapa, ibunya bernama siapa. Nah, seperti contoh yang seperti ini ya, di bawah ini. Namun apabila kita ingin membuat kalimat ini terasa lebih memiliki rasa, maka kita gunakan diksi, memilih diksi yang tepat ya, memilih diksi yang memberikan warna. Misalnya seperti ini, dia terlahir dari 2 orang pegawai negeri sipil berpangkat rendah, Joko dan Sulastri. Tentu ini sudah mengandung informasi di atas nama bapak dan nama ibunya. Tapi apabila kita tambahkan dia terlahir dari 2 orang pegawai negeri sipil berpangkat rendah, maka ini menunjukkan bahwa keadaan Tri Risma hari ini tidak begitu baik dulunya, ya kan?
Keadaan Tririsma hari ini tidak terlalu baik, ya, karena hanya berpangkat rendah. Oke. Kemudian setelah itu, nah baru kita ini berikan bridging. Ini adalah yang pentingnya. Bridging ini adalah informasi yang penting yang bisa menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Seperti namanya, bridging ini artinya adalah menjembatani antara dua paragraf. Oke. Caranya membuat bridging bagaimana? Caranya membuat bridging, maka kita lihat informasi yang di atas, informasi di awal dengan informasi di kalimat kedua, di paragraf kedua. Maka kalian harus sudah membuat paragraf kalimat utama di masing-masing paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, semuanya harus sudah ada kalimat utamanya, ya. Jadi di paragraf 2 ada kalimat utama, di paragraf 3 nanti ada kalimat utama dulu dan info-infonya. Nah, untuk membuat bridgingnya kita akan melihat info yang kita dapatkan di kalimat utama paragraf 1 dengan kalimat utama paragraf kedua. Wes ya. Coba kita lihat di atas paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah Tririsma hari ini turn Surabaya space becomes more civilized, ya. Tririsma hari ini turn Surabaya, berarti ini adalah pencapaian bahwa Tririsma itu membuat wajah Surabaya menjadi lebih baik, ya, lebih beradab. Nah, kemudian karena kita di sini tadi ada informasi bahwa dia kehidupannya tidak baik di masa kecil secara ekonomi karena orang tuanya hanya PNS berpangkat rendah, maka kita berikan bridgingnya seperti ini. Semasa kecil dia mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan karena mungkin ini kesulitan ekonomi yang karena tidak ada rumah sakit, karena jarang rumah sakit yang mau menerima masyarakat kelas bawah misalnya, ya kan. Yang bisa menerima masyarakat kelas bawah. Nah, dari sini mungkin dia termotivasi untuk membuat Indonesia ini, Surabaya ya, untuk bisa memiliki fasilitas kesehatan yang cukup. Bukan hanya fasilitas kesehatan, kalau bisa bahkan semua sarana dia bisa mendukung. Oleh karenanya cocok dengan kalimat utama di paragraf kedua, dia bercita-cita untuk membangun Indonesia supaya memiliki sarana yang mendukung, ya. Maka kalau kalian sudah bisa menyusun itu semuanya, di paragraf 2 juga sama, dikasih info, kemudian bridging dari kalimat sesudahnya, di paragraf sesudahnya, begitu selanjutnya sampai di akhir di value. Tapi bedanya kalau di value di akhir diberi kesimpulan. Jadi Bu Risma bla 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 telah begini membuat dia menjadi apa, ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari tokoh yang sudah kalian dapatkan kemarin secara kelompok. Ya, silahkan kalian buat susunan seperti ini. Oke, harus lengkap dari ini dulu. Ini kan sudah kemarin, ya kan, memilih topik dan membuat informasi sudah, kemudian membuat kalimat utama sudah, tinggal menyusun ini semuanya, informasi tambahan, sehingga nantinya kalian bisa memiliki paragraf yang utuh, ya. Ini dikumpulkan susunannya seperti ini secara kelompok. Thank you very much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.